Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Surau Darul Jannah, karramakumullah. Alhamdulillah kita sudah diberi Allah berbagai nikmat. Setelah kita tadi dibangunkannya, kita sudah bisa beraktivitas, berbagai aktivitas, sampai terakhir kita selesai salam dalam melaksanakan salat subuh. Saat ini kita akan melanjutkan kepada pengajian fikih yang sudah kita mulai pengantarnya 2 kali Sabtu sebelumnya, dan setelah berkomunikasi dengan pengurus bahwa pengajian fikih kita diawali juga dari pengajian sholat, ya, pengajian sholat, maka saya berinisiatif untuk mengajak kita dalam pengajian fikih ini bertumpu pada satu kitab yang netral di dunia ini. Kita baca kitab ini, lantas nanti dari situlah ada pengembangannya melalui tanya jawab atau melalui diskusi. Kitabnya namanya Fiqhus Sunnah, Fikih Sunnah. Jadi fikihnya ini langsung disebutnya sunnahnya. Bahasa lain dari sunnah itu kan hadis, ya, langsung dicantumkannya hadisnya bahkan ayatnya. Jadi disebutnya begini-begini, langsung disebutkannya sunnahnya atau ayatnya, maka disebut dengan fiqhus sunnah. Biasanya kita di Indonesia sekarang menyebutnya dengan fikih sunnah, fikih sunnah. Jadi ada fikihnya, lalu sudah itu ada sunnahnya. Fikih dan sunnah ini juga yang dipakai oleh berbagai mazhab. Seperti kita sampaikan sebelumnya, paling tidak kan ada 4 mazhab yang besar itu. 4, walaupun mazhab itu tidak 4 saja, tapi yang besar, yang populernya kan 4. Ada mazhab Hanafi, ya. Ada mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah ini orang Kufah, ya, orang Kufah. Ada mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas, ini orang Madinah. Ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ini asalnya orang Makkah, walaupun beliau kelahiran Gaza. Kemudian ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Hambal. Nah, ini
orang Irak lagi. Nah, ini yang paling besarnya yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ilmiah. Jadi ada hubungan keilmuan dari keempat mazhab ini. Nah, mereka memakai hadis, mereka memakai ayat, ada di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini. Sedikit lagi kita sampaikan bahwa fikih sunnah ini atau Fiqhus Sunnah ini ditulis atau dikarang oleh namanya Syekh As-Sayyid Sabiq. Biasanya di Indonesia disebut fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq. Itu namanya Sayyid Sabiq. Nggak ada bin-binnya, nggak ada panjang-panjang. Ini itu saja Sayyid Sabiq. Orangnya orang Mesir, orangnya orang Mesir. Kelahiran tahun 1915. Dia di Mesir sekolah dan mengajar. Sudah itu baru diundang oleh pemerintah Saudi mengajar di Universitas Ummul Qura yang di Makkah. Di Makkah kan ada Universitas Ummul Qura. Di situ dia mengajar, juga mengajar di Masjidil Haram. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar pengajian di Masjidil Haram sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000 mungkin saja dengan Sayyid Sabiq ini, karena beliau meninggal tahun 2000. Beliau meninggal tahun 2000. Umur beliau 85 tahun. Umur beliau waktu meninggal itu tahun 85 tahun. Nah, inilah kitabnya Fiqh Sunnah. Ya, sebenarnya jilidnya 4 kali seperti ini. Ya, bukunya lengkap nanti kalau ada waktu kita, mulai dari fikih bab sholat sampai ke bab muamalah. Sampai ke bab muamalah ada 4 jilid ya. Jadi zaman terhormat, sekali lagi kita baca ini, tapi tidak berhenti di sini saja. Kita nanti bisa memperluas pembahasan kita melalui tanya jawab atau diskusi. Zaman terhormat, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman terhormat, seperti disampaikan, kita mulai dari kitab sholat ya. Kita mulai dari kitab sholat. Nah, kalau di bukunya ini, kitab sholat itu sudah agak tebal nih, sudah halaman yang ke 163. Baru ada kitab sholat 163. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya kitabnya Toharoh bersuci. Ya, Toharoh bersuci. Jadi semua kitab-kitab fikih mungkin kita melihat ada fikih Islam di kita ya. Ada fikih Islam karangan Haji Sulaiman Rashid, tebal bukunya. Haji Sulaiman Rashid. Ya, Haji Sulaiman Rashid ini orang Lampung, tapi sudah ke Mesir dulu, masih di awal tahun 1900
dia menulis kitab fikih, fikih Islam, fikih Islam. Tebal juga bukunya, dan saya kira di Indonesia itulah fikih terlengkap. Hanya saja fikih beliau itu, fikih beliau itu bahasa Indonesia. Fikih beliau itu mengarah ke satu mazhab, mengarah ke satu mazhab Syafi'i. Tapi bagus, buku beliau. Jadi berarti jauh lebih dulu kitab fikih sunnah, fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid itu daripada fikih ini. Nah, yang kita maksudkan, setiap ada kitab fikih pasti mulainya dengan kitab toharah. Kitab toharah, kitab bersuci dari najis, kemudian bersuci dari hadas. Bersuci dari najis itu memang ada kotoran. Bagaimana mensucikannya ini? Tapi bersuci dari hadas itu dianggap kotor saja, dia tidak kotor, tapi dianggap kotor, dianggap tidak bersih, dianggap tidak suci. Itu sedang berhadas, sedang tidak berwudu. Wudu lepas, itu namanya berhadas. Lalu melepaskannya ya wudu atau mandi. Ada istilah kita hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu kalau kita sedang tidak berwudu, itu namanya berhadas kecil. Kalau berhadas besar, sudah ada kewajiban mandi. Ketika suami istri sudah ada hubungan badan, lantas belum mandi, kalau kita mengistilahkan dengan mandi besar, itu bahasa Indonesia. Jadi sedang junub itu namanya berhadas besar. Ketika mau sholat harus bebas dari kedua-dua itu. Tidak boleh orang yang berhadas kecil sholat, apalagi yang berhadas besar. Itulah yang dibahas dulu di awal-awal kitab-kitab fikih sebelum pembahasan mengenai sholat. Kenapa? Karena syarat di antara syarat sahnya sholat, seseorang itu harus suci dari hadas. Ini panjang pembacaan apanya di sini, pembicaraannya barangkali nanti kalau ada pertanyaan di situ kita buka itu. Kita tidak memulai dari kitab toharoh karena panjang betul 162 halaman. Lama sekali ke sholatnya. Biar nanti ketika kita mempelajari atau membaca fikih sholat ini, kalau ada yang terkait dengan toharohnya itu kasuistis lah. Kalau umpamanya ada pengembangan pembahasan kita, baru kita buka ke situ. Sekali lagi, semua kitab fikih memulai pembahasannya dengan tohar dan salat. Setelah kita fikih, setelah pembahasan mengenai tohar, kemudian salat. Jadi sekarang kita mulai pembahasan kita atau membaca kitab fikih sunnah ini, bab salat, bab salat. Izin bahwa kitabnya berbahasa Arab, lalu kita baca, lalu nanti kita jelaskan supaya otentik. Kita tidak menjelaskan begini dengan bahasa Indonesia saja. Jadi ini kita lebih betul, dan kita kan nggak punya target seperti di sekolah, di kuliah. Ini harus sampai semester ini harus dipelajari ini. Kini kita barangkali kita
suruh saja izin ada istilah di Padang ini, katanya ada hadis Minang ya, kullu amrin diansurin katanya. Itu tidak bahasa Arab ya, kullu amrinnya ya bahasa Arab, kullu amrinnya bahasa Arab, diansurin itulah bansuan, tapi tidak bahasa ini ya, tidak bahasa Arab ya. Nah, jangan terhormat, betul-betul di buku ini dibuatnya nama babnya as-shalah ya, kita berartikan sholat. Kalau di kampung kadang-kadang kalau di kampung kita di Pasaman Barat, sholat ini orang kurang familiar dengan sholat, tapi sembahyang. Nah, sembahyang kalau dalam bahasa di Pasaman Barat itu kan bercampur ya, antara bahasa asli dan itu kan bahasa Melayu, itu ada bahasa Mandailing, ada bahasa Jawa, yang tiga itu hampir sama tuh ya. Mandailing ya Minang atau Melayu, Minang lah ya Minang, Mandailing, Jawa, itu hampir seri ketiga-tiganya itu. Bahasanya pun di sana agak tersendiri. Kalau umpamanya ujung garing, bapak ujung garing, di situ istilahnya bahasanya bercampur, ya bercampur bahasanya. Bagaimana bercampurnya? Ya kadang suami istri itu bahasanya dua. Itu dagang umpamanya ada suami istri yang ngomong saja, kadang sudah bahasa Melayu, kadang supaya bahasa Mandailing, begitu bercampurnya betul. Antar mereka yang dua itu saya bercampur bahasanya. Nah di sana kalau di ujung garing orang mengistilahkan sholat itu dengan sumboyang. Kalau di kita di Mandelingnya di kampungannya sumbayang. Jadi ya ada juga yang berbahasa Indonesia-nya dengan sembahyang. Jadi yang jelas, manapun yang dipakai dalam bahasa di luar Arab, bahasa Arabnya as-shalah ya, salat ya, salat ya. Lalu dijelaskannya di sini, as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftatahatun bitakbirillah ya, muhtatamatun bitaslim. Ini diperkenalkan salat itu apa? Nah, dijelaskan di sini satu ibadah. Salat itu satu ibadah, mencakup aqwalan, qaul itu banyak bacaannya. Aqwalan kalau satu bacaan, qaulan satu. Kalau aqwalan banyak ya, banyak bahasanya, banyak zikir-zikirnya. Mulai dari mau sholat saja sudah ada azan, sudah ada iqamah yang nanti ada pembicaraan kita di sini. Sudah ada iqamah ya, ketika qad qamatis shalah, katakan ada bacaannya, aqamahallahu. Nah, insya Allah nanti ketemu tuh ketika kita mau berdiri ya, mau melaksanakan salat, qad qamatis shalah, kita berdiri, lalu aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawatu wal ardu. Ini sudah ucapan-ucapan, sudah bacaan-bacaan yang seperti ini. Insya Allah nanti kita ya, kalau belum semua kita hafalkan ya. Udah bacaan, kita berdiri. Itu takbir Allahu Akbar ya.
sudah bacaan, ya, sudah bacaan, dan seterusnya. Ya, doa iftitah, ya, ada kita antara kita membaca Allahumma ba'id dan seterusnya. Ada wajah tu dan seterusnya. Ada tabarakas rabbik, ya. Itu nampak nanti di situ. Itu bacaan, ya, sehingga ada pilihan kita, ada sekitar 6 macamnya nanti. Jadi itu makanya ini kita, ya, kita dibuka dan semua yang jelas itu adalah akwal bahasa. Di sini akwal banyak bacaannya. Wa af'al, fi'lun perbuatan. Mungkin bahasa kita lebih tepatnya banyak gerak-geriknya. Apa tuh gerak-geriknya? Mulai dari umpamanya raf'u yadain inda takbir, mengangkat 2 tangan ketika takbir. Mengangkat, ya, bagaimana mengangkatnya ini? Ya, begini, ada orang begini saja. Nah, ini nanti ada di sini penjelasannya. Yang jelas itu, ya, af'al, gerak-gerik, ya, gerak-gerik. Tapi maksusah tertentu, tidak pula bisa, ya, perkataannya itu semau kita. Ada nanti di sini semuanya itu dari Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu bagaimana kamu mengetahui tata cara saya sholat. Ya. Bagaimana tata cara sholat Nabi itu? Pertama, apa yang disuruh, apa yang dibaca Nabi, apa yang disuruh Nabi membacanya, itu yang kita pakai. Bagaimana gerak-gerik Nabi yang dilihat oleh sahabat. Nah, nanti kita lihat di sini nih. Ada sahabat yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dengan memakai kata sami'tu, saya dengar. Kalau sudah saya dengar, itu dipastikan ucapan Nabi tentang sholat, karena kita bicarakan sholat. Atau ada sahabat yang mengatakan begini, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kaza wa kaza. Saya lihat Nabi melakukan begini. Kata si A, lalu kata si B, saya lihat Nabi melakukan begini, tapi prakteknya bisa saja berbeda. Ini, ya, perbuatan Nabi atau gerak-geriknya. Jadi ada batasannya, tidak sembarang mengejek, tidak sembarang bergerak, tapi maksusah, ya, tertentu. Nah, ini yang disebutkan dengan dari hadis-hadis Nabi. Muftatahatun bitakbirillah, dimulai dengan takbir. Nah, itu batasan sholat itu takbir. Kalimat takbir itu Allahu Akbar. Itu disepakati nanti kita lihat sehingga ada kalimat takbir itu kecuali Allahu Akbar. Walaupun ada kata-kata lain yang sama maknanya, umpamanya azam, azim. Apa arti azim? Maha besar. Azam maha besar juga. Tapi takbir itu tidak bisa digantikan kalimat itu Allahu Akbar lalu digantikan dengan Allahu A'zam. Artinya sama, tapi disepakati Allahu Akbar itu nggak bisa digantikan, ya, dengan kalimat-kalimat lain. Nah, itu mulainya dengan takbir. Muhtatamatun bit taslim, khitam, ya,
lagi anak-anak kita atau cucu kita khatam. Nah, ini dia khatam Quran. Selesai belajar Al-Quran, kira-kira gitu. Ini muhtatamatun itu disudahi dengan salam. Apa itu salam? Ya, memang tidak assalam, tidak begitu, tapi ada assalamualaikum. Nanti akan kita lihat di sini ada assalamualaikum, sudah. Tapi ada lagi assalamualaikum warahmatullah. Ada tambah cek lagi. Ada lagi lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di situ sampai di situ. Nah, tapi ada juga dulu di kampung menyebut. Nah, tapi ini bukan sedang sholat. Katanya kalau menjawab salam itu, namanya kan di Quran mau dijelas katakan Allah, kalau ada orang yang membaca salam, sebut yang lebih baik darinya. Namanya assalamualaikum, maka dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Ini warahmatullah ini lebihnya itu. Kalau dibaca assalamualaikum warahmatullah, lalu dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebihnya. Lalu orang itu katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apalagi lebihnya? Kata seorang ustaz itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tapi saya belum melihat itu, belum menemukan di mana keterangan tambahan itu. Tapi di prinsipnya katanya, kata Allah diagih lebih elok. Lebih eloknya dengan wa maghfiratuh, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas akhir dari sholat, kalau sholat itu salam. Sudah salam berarti dia tidak sholat lagi. Ya. Sudah takbir berarti mulai dari sholat. Sebelum takbir berarti belum sholat. Apapun yang akan dibaca sebelum takbir, mau usolli yang dibaca berarti belum sholat. Ya, enggak disebut-sebut di sini karena belum sholat. Ya. Tapi sudah sholat berarti sudah sholat. Ya, pokoknya batasan akhirnya salam. Ini dia sholat. Dalam istilah lain ada lagi di luar ini maknanya sama. Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu suatu ibadah yang beragam bacaannya, beragam pula perbuatannya, dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Ini baru barangkali pengajian kita subuh ini menyampaikan ini. Lantas kalau ada pertanyaan dari kita, dipersilakan untuk menyampaikannya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Yang salam ini kan tengok kanan sama tengok kiri. Saat salam tengok kanan itu sudah selesai. Ya. Ada orang menunggu imam 2 kali salam dulu sama dia doa mengikuti sama itu. Jadi salamnya cukup 1 kali kanan Muhammad dan ikuti juga salam, atau nunggu 2 kali dulu baru. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya nanti kita akan sampai ke situ. Nah, tapi itu membuktikannya nanti lagi sampai situ. Pertanyaan Bapak memang ya beragam. Ya, pengamalan kita ketika kita sholat berjamaah, kita jadi makmum. Nah, imam ya assalamualaikum, katakanlah assalamualaikum saja, atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ya. Lalu ke kiri. Pertanyaan Bapak, kita yang jamaah kok bila salamnya? Bila salamnya cukup dengan assalamualaikum ke kanan, lantas kita juga jamaah salam, atau harus kedua-duanya? Nanti akan sampai kita ke situ bahwa salam yang menyudahi sholat itu salam yang pertama, salam yang ke kanan itu, ya, salam yang ke kanan itu. Sementara untuk ke kiri itu dihukumkan tidak lagi yang menyudahi sholat, ya, berarti salam tambahan. Salam tambahan itu bahasa kita, bahasa fikihnya nanti salam yang sunnah. Ya, maka ketika kita mendengar imam sudah membaca salam ke salam yang pertama, maka kita jamaah pun sudah boleh membaca salam. Ada orang yang menunggu sampai kedua-duanya, yaitu ihtiyat saja lagi. Ya, tapi kalau kaitannya dengan sholat berjamaah, ketika imam sudah membaca salam pertama kali, yang kita jamaah pun sudah boleh membaca salam yang menandakan bahwa sholat kita juga sudah diakhiri. Ya, itu Pak. Ya, insya Allah nanti untuk penguatnya akan kita baca dalam kitab ini. Kalau berubah akan lama. Ya. Ini tempat air wudhu. Kan air yang mensucikan itu tidak berbau, berwarna, basah. Ya. Itu kan airnya air bayau. Jadi kadang-kadang ada rasanya gitu. Itu apa termasuk air yang suci? Iya. Ya. Jadi ini soal apa ya? Air yang suci itu, ya saya memang kita tidak ambil itu, tapi air itu kan ada tahirun mutahhir. Ada air itu suci dan bisa mensucikan yang lain, bersih dan bisa membersihkan yang lain. Tahirun mutahhir itu disebut dengan air mutlak. Itu betul-betul yang air. Air apa ini? Air apa? Pokoknya air. Air yang tahirun mutahhir, air suci dan mensucikan. Ada air itu tahirun ghairu mutahhir. Air itu suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Jadi berarti bukan mutlak itu tidak ada ember-embernya. Tidak ada ember-embernya. Umpamanya itu air apa itu? Oh, air kelapa. Air kelapa berarti sudah tidak mutlak lagi. Air itu air apa tuh? Oh, air teh. Dia bersih tapi tidak bisa membersihkan yang lain. Nah, bagaimana yang ada ini yang istilahnya di dalam fikih air itu, air mutlak itu yang terhindar dari yang bersih, mulai dari ta'muhu, ya, rasanya memang tidak ada apa-apa. Sudah itu launuhu, warnanya. Lalu yang ketiga itu rihuhu, aromanya, baunya. Nah, itu yang dimaksud adalah yang ada tambahan-tambahan pun
Kalau umpamanya air sawah, air apa? Iya, rawa itu tidak termasuk. Ada 7 macam air yang semuanya air. Ya, ada 7 macam air yang boleh kita berwudu dengannya, boleh mandi dengannya. Ya, insya Allah minggu besok kita sedikit kita sampaikan tentang 7 macam air tersebut. Ya, jadi termasuk ya di rawa, memang kalau di daerah-daerah persawahan itu kadang-kadang airnya kuning. Ya, kita pun mungkin ya, walau daerah sini dari satu daerah, termasuk di Padang ini, ya itu contoh kita di Tunggul Hitam, dan digali apa? Sumur, ada air bersih. Ada tetangga mau lebih apa? Digalinya lagi di perdalam, rupanya berubah jadi kuning. Ya, berubah jadi kuning. Nah, jadi perubahan yang itu tidak termasuk yang disebutkan tadi, rasa, warna, dan bau. Tapi yang ketiganya itu, rasa, warna, dan bau itu rasa yang datang kemudian karena ada pengaruh benda lain yang tidak air. Kita masukkan gula, berarti rasanya berubah. Itu tidak lagi air mutlak. Kita kasih pewarna. Kalau dulu teringat waktu kecil-kecil di kampung, ya orang itu jarang datang, ada orang yang soalnya air mentah saja, dicampurnya dengan gula di air, dikasihnya apa namanya, gincu ya, bahasa Minang itu gincu ya. Ini tidak ada terangnya istilah gincu lain, namanya pewarna. Tapi dulu ada kotak-kotak ketek, dibungkusnya dengan apa? Dengan plastik. Ada di kampung air ganepo. Itu datang kemudian warnanya, datang kemudian rasanya, yang pada akhirnya riehnya juga, aromanya juga, ya memberi aroma tersendiri. Jadi ya ketika sudah datang yang 3 tadi, datang kemudian, inilah yang merubah satu air itu dari air mutlak ke air yang lainnya. Nah, sampai sini dulu Pak. Ya, ada lagi? Ya, terakhir mungkin. Mazhab yang sampai kan? Ya. Tahun ini kan beda-beda Ustaz. Ya. Nabi lahirnya sekian. Ya. Kemudian Maliki macam itu Ustaz. Ya. Kenapa Anda tidak mengambil sikap atau mencontoh hanya pada yang dekat pada Nabi aja?